हे गाइस, कैसे आप सब? मैं आपका निकू और आप देख रहे हैं निकू व्लॉग्स। तो गाइस आज फाइनली कर रहे हैं भाई बरीड अलाइव फॉर 24 आवर्स चैलेंज। हम ना गाइस जमीन के अंदर भाई जिंदा दफन हो जाएंगे। गाइस मम्मी का कहना है कि जो भी करना ना भाई सेफली करना। तो गाइस सारी चीजें भाई सेफली करेंगे। तो देखते गाइस कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। Pada pertengahan tahun 2023, dunia YouTube kembali dihebohkan dengan sebuah tantangan ekstrim yang dilakukan oleh channel Niku Vlogs, sebuah kanal asal India yang dikenal sering melakukan eksperimen dan tantangan berbahaya. Namun, kali ini, mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih nekat dan kontroversial, menantang Tuhan dengan mengubur diri hidup-hidup dalam upaya membuktikan batas ketahanan manusia terhadap takdir alam. Eksperimen ini bukan hanya menguji batas fisik dan psikologis, tetapi juga menyentuh ranah spiritual dan kepercayaan, menjadikannya salah satu eksperimen paling kontroversial yang pernah dilakukan di dunia digital. Tantangan ini dimulai dengan proses persiapan yang cukup rumit. Tim dari Niku Vlogs menggali lubang besar di tanah dengan kedalaman yang cukup untuk menampung seseorang di dalamnya. Mereka kemudian membangun sebuah ruang kecil yang dilapisi dengan papan untuk memperkuat dindingnya. Untuk memastikan kenyamanan dan keamanan, mereka menambahkan beberapa fasilitas di dalamnya seperti ventilasi udara yang disambungkan dengan pipa menuju permukaan tanah, lampu kecil yang dihubungkan dengan stop kontak, kipas angin, kasur tipis, serta perangkat komunikasi agar bisa tetap terhubung dengan tim yang berada di atas tanah. Dalam video yang mereka unggah, mereka secara terbuka menyatakan bahwa ini bukan sekedar eksperimen biasa, tetapi sebuah tantangan terhadap kehendak Tuhan. Mereka ingin melihat apakah mereka bisa mengatasi takdir dengan teknologi dan kecerdasan manusia. Jika kita bisa bertahan di bawah tanah selama 24 jam tanpa bantuan, bukankah itu membuktikan bahwa manusia bisa melawan kehendak alam? Ujar salah satu anggota tim sebelum tantangan dimulai. Setelah semua persiapan selesai, salah satu anggota tim masuk ke dalam lubang tersebut, dan lubang pun ditutup serta ditimbun dengan tanah. Hanya pipa ventilasi dan kabel kamera yang masih terlihat di permukaan tanah sebagai akses satu-satunya untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Pada awalnya semua berjalan sesuai rencana. Pria yang berada di dalam ruang bawah tanah terlihat nyaman dan bahkan menikmati suasana tersebut. Melalui kamera yang dipasang, ia tetap bisa berkomunikasi dengan timnya yang berada di atas tanah. Suasana di dalam terlihat cukup aman, meskipun ada sedikit kekhawatiran tentang kemungkinan oksigen yang semakin menipis seiring berjalannya waktu. Namun situasi mulai berubah secara drastis saat sore hari. Cuaca yang awalnya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Awan mendung mulai berkumpul di langit, dan dalam waktu singkat, badai besar menerjang daerah tersebut. Hujan deras mulai turun, disertai angin kencang yang membawa butiran es kecil. Tim di atas tanah mulai khawatir dengan keadaan pria yang berada di dalam lubang. Hujan yang semakin deras menyebabkan tanah di sekitar lubang mulai terkikis, dan air mulai merembes masuk melalui celah-celah kecil. Pada awalnya, pria yang berada di dalam mencoba tetap tenang dan meyakinkan timnya bahwa semuanya masih terkendali. Namun, seiring dengan semakin derasnya hujan dan semakin banyaknya air yang masuk, kepanikan mulai muncul. Di antara gemuruh petir dan suara angin kencang, alat komunikasi mereka mulai mengalami gangguan. Suara dari dalam lubang mulai terputus-putus, hingga akhirnya tidak terdengar sama sekali. Tim di atas tanah mencoba memanggil kembali melalui HT, namun tidak ada jawaban. Kegelapan malam semakin menambah suasana mencekam. Dalam hitungan menit air mulai menggenangi lantai ruangan bawah tanah tersebut.
pria yang terkubur mulai merasakan dinginnya air yang semakin naik. Ia mencoba menghubungi tim di atas dan meminta mereka untuk segera menggali dan mengeluarkannya dari lubang sebelum keadaan semakin buruk. Namun tim penyelamat di atas menghadapi tantangan tersendiri. Hujan yang sangat deras dan angin kencang membuat mereka kesulitan menggali tanah yang sudah mulai mengeras karena basah. Ditambah lagi, badai es membuat visibilitas semakin terbatas. Setiap kali mereka mencoba menggali, air yang masuk semakin banyak, menciptakan tekanan yang lebih besar pada dinding lubang yang semakin tidak stabil. Di dalam lubang, pria tersebut mulai kesulitan bernapas. Meskipun ada ventilasi, tetapi jumlah oksigen mulai menipis, dan udara yang masuk bercampur dengan kelembapan tinggi, membuatnya semakin sulit bernapas. Kepanikan semakin meningkat ketika air hampir mencapai setengah dari tinggi ruangan kecil tersebut. Melihat situasi yang semakin genting, tim penyelamat di atas tanah berusaha bekerja lebih cepat. Mereka menggunakan peralatan seadanya untuk menggali tanah yang semakin basah dan berat akibat hujan. Setiap detik terasa sangat berharga, karena jika mereka terlambat, nyawa pria yang terkubur bisa benar-benar terancam. Setelah berjuang dengan kondisi yang sangat sulit, akhirnya mereka berhasil menggali cukup dalam hingga mencapai ruang bawah tanah tersebut. Dengan bantuan beberapa alat dan tenaga ekstra, mereka menarik pria tersebut keluar dalam keadaan basah kuyup dan hampir kehabisan oksigen. Begitu keluar dari lubang, pria tersebut langsung terjatuh lemas di tanah, menunjukkan betapa kritisnya kondisi yang baru saja ia alami. Setelah insiden ini, pria yang mengalami kejadian tersebut mengalami perubahan pandangan hidup yang drastis. Dalam sebuah video klarifikasi yang diunggah beberapa hari setelahnya, ia mengakui bahwa tantangan ini adalah sebuah kesalahan besar. Video tersebut juga menjadi viral, dengan banyak komentar yang menyebutnya sebagai contoh nyata tentang bagaimana kesombongan manusia tidak bisa menandingi kekuatan alam. Banyak yang melihat ini sebagai pengingat bahwa ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar, tidak hanya secara ilmiah tetapi juga secara spiritual.